Apa kabar untuk teman-teman semua? Ya, kembali lagi di pembahasan kita di hari ini. Tentunya laga-laga yang bakal bermain di tanggal 29 sama 30. Oke. Jadi teman-teman semua, gimana untuk di laga tadi malam? Ya, aku bakal share nanti ke teman-teman semua dengan dengan dua build yang kemarin hasilnya belum sekali masuk kategori memuaskan. Karena kecewa sekali lihat dengan buildnya, dengan pertandingannya. Kok ada sih masih ada sekali nyempil lossnya dulu, ya kan? Apakah kalian pernah atau masih sering? Makanya buat teman-teman semua, saling review, kita saling membahas untuk pertandingan di hari ini. Dan semoga hari ini itu betul-betul sangat-sangat oke. Karena pertandingan kalau aku lihat di laga hari ini ada dari Serie A, Liga Prancis, Carabao Cup, dan beberapa pertandingan lainnya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, makanya silakan teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk di like konten-konten kita, ya, seperti konten seperti hari ini. Ya, aku tahu ini udah channel yang keberapa kali, ya, nggak tahu aku mau untuk mendapatkan view 200 aja udah susah, ya, nggak tahu karena ini kan masih channel seumur jagung baru 1 bulan. Aku perlu bantuan kalian semua, ya. Jujur, aku merindukan teman-temanku yang lama, ya. Dan kalau kalian mau gabung grup WA, ini kita main di depan yang sama, langsung gaskan laga di hari ini. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang bakal kita bahas. Yang pertama tentunya laga yang bakal saya bahas pertama itu adalah dari Galap Jerman. Dengan Galap Jerman sendiri ada beberapa laga di hari ini, ya, dengan 7 laga. Kita bakal ambil dengan pertandingan yang betul-betul masih ditunggu-tunggu. Ada Greuther Furt bakal menghadapi Clusteron. Dan di pertandingan ini kita gaskan mengambil di yang pasti ditunggu-tunggu oleh semua orang. Untuk di pertandingan ini tentunya kita mengambil di over 3 pada laga ini di pertandingan nanti malam. Dan tentunya kita mengambil di Greuther Furt menampung seperempat bola. Stuttgart sendiri bakal bermain di kandangnya Mainz dengan Stuttgart memberikan power seperempat, over-under di angka ya. Jadi untuk di pertandingan kedua tim ini nggak salah juga sih kalau kita memegang di Stuttgart dengan bermain leg-legan, dan kita mengambil di over 2/3/4 di laga Mainz menghadapi Stuttgart. Ada Leverkusen juga yang lagi mau dicacor-gacornya. Jadi untuk di si Bayer Leverkusen ini langsung kalian gaskan dengan mengambil di over 3 dan tentunya Leverkusen memberikan power 3/4 bola pada laga nanti malam yang nanti bakal bermain di kandangnya Paderborn. Oke. Di laga berikut dengan Bayern Munchen yang bakal bermain ke kandangnya Köln, dan pertandingan kedua tim ini, apakah pada laga nanti ini Munchen bisa menang di laga ini? Ya pastinya sangat mudah. Makanya kita memberikan for di 1/3/4 ya, dan tentunya kita mengambil di over di 3,5 bola. Dari pertandingan lanjutan dari Union Berlin bakal menghadapi Bielefeld. Union Berlin sendiri menghadapi Bielefeld, dan menurutku untuk di pertandingan ini saya lebih mengampung di Bielefeld dengan menampung 3/4 bola pada laga kedua tim ini. Tentunya hati-hati kalian lebih bagus mengambil di under 3. Dan inilah pertandingan dari sama satu lagi ada Duitsland bakal menghadapi Schalke 04. Menurutku pada pertandingan ini di laga pertandingan Duitsland dan kalian boleh gaskan dengan mengambil di over 2,5 pada pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain di nanti malam. Oke? Dan ingat, seperti di laga-laga yang bisa kita lihat dengan beberapa pertimbangannya, semoga laga ini sangat-sangat gacor sih, bisa menjadi pertimbangan kita di laga sebentar. Tentunya laga kedua tim ini, ya, kalau kita lihat, dan saya mengambil di double win pada laga sebentar yang bisa menjadi pertimbangan kita di laga kedua tim ini, ataupun kita memberikan seperempat ataupun bermain leg-legan. Aku mengunggulkan sekali Duitsland bakal menang di laga ini. Oke. Kita bakal lanjut dengan pertandingan dari Inggris Carabao Cup. Dengan Inggris Carabao Cup sendiri, ya, Inggris Carabao Cup sendiri bakal ada 5 laga pertandingan di hari ini. Dengan 5 laga pertama ada Arsenal bakal menghadapi Metro. Dan kulihat di pertandingan ini kita memilih di over 3 dengan pertandingan di kandangnya Arsenal. Tentunya kita mengambil di Arsenal dengan memberikan 3/4. Ada
Nah, Liverpool sendiri bakal menghadapi Crystal Palace. Ingat, Liverpool itu di musim ini menghadapi Crystal Palace. Ini udah pertemuan yang ketiga, ya. Kalah di Community Shield, ya. Di adu penalti, di Premier League juga kalah. Sungguh keterlaluan kalau nanti Liverpool kalah lagi. Tapi kalau gue bilang, ketegaskan dengan memegang Liverpool memberikan 34 bola pada laga ini. Dan silakan teman-teman semua mengambil di under 3/4. Oke? Nah, kita lanjut dengan pertandingan City yang bakal menghadapi Swansea. City sendiri menghadapi Swansea di pertandingan kedua tim ini, ya boleh kita pertimbangkan dan kita memberikan pur 1,5. Tentunya kita gaskan dengan mengambil di under 3,5 pada pertandingan Swansea yang bakal menghadapi City ini. Ya. Lalu di laga yang bakal bermain nanti malam. Oke. Dari Wolves menghadapi Chelsea. Chelsea sendiri di laga terakhir dia baru kalah. Dan untuk di pertandingan ini bermain di kandang Wolves bukan hal yang mudah sih kalau kita bilang. Dan tentunya kita gaskan dengan mengambil di over 3 atau pemenangan di Chelsea memberikan skor setengah. Ya, semoga tim ini nggak melakukan rotasi ya. Itu yang harus selalu khawatirkan ketika nanti malah ada namanya rotasi pemain. Semoga tidak terjadi di laga ini. Kedua tim ini serius bermain di pertandingan ini. Kadang banyak karena bokap itu banyak perubahan pemain, akhirnya dia merotasi pemain karena melihat dengan jadwal pemain ya Chelsea dengan skuad yang menumpuk, skuad yang gemuk, jadi aku ingin menampilkan pemain-pemain yang jarang bermain. Oke, kita bakal lanjut dengan pertandingan berikutnya. Newcastle bakal menghadapi Tottenham. Newcastle menghadapi Tottenham dengan pertimbangan kita di laga ini. Kalau kita gaskan dengan kita pertimbangkan laga sebentar, tentunya kita mengambil di over 2,5 pada pertandingan yang nanti bola bakal bermain, dan tentunya kita mengambil di Tottenham menampung 1/4 bola di babak yang pertama. Kita masuk ke Serie A sendiri dengan Serie A dengan beberapa laganya, ya. Kalau kita lihat dengan ada lumayan di pertandingan pertama ada AS Roma bakal menghadapi Parma. AS Roma sendiri memberikan pur 1 dan menurutku kita lebih baik menampung 1 bola memegang di Parma pada laga kedua tim ini. Tentunya kita gaskan di over 2/4. Di laga Como bakal menghadapi Hellas Verona, dan ya apa yang bisa kita lihat di pertandingan kedua tim ini sepertinya kita memegang di over di 2/4, dan tentunya kita gaskan di Como dengan memberikan pur 1 atau mengambil di win boleh juga. Udinese yang di laga terakhir kalah dari Lazio ya di partai derby, kalau aku bilang di pertandingan ini tentunya ada di pertandingan kedua tim ini karena kita mengambil di Juve. Kalian boleh kasihkan mengambil di Juve dengan memberikan pur 3/4 bola ataupun pur 1 ataupun mengambil di win, dan tentunya kita gaskan yaitu di laga nanti malam yaitu di over 2,5 ya di laga Juve. Ada Bologna sendiri bakal menghadapi si Torino. Bologna itu memberikan pur 3/4, dan itu bukan hal yang sulit sih untuk Bologna menang pada di laga ini ya, karena pertimbangannya itu sangat banyak dan bisa kita lihat di pertandingan kedua tim ini. Semoga hasilnya itu sangat-sangat memuaskan untuk kita semua, karena pertimbangan kalian baik-baik untuk di laga sebentar. Seperti Genoa menghadapi Cremonese, Genoa sendiri memberikan pur setengah dengan over under di angka 2, dan saya rasa kita gaskan di memegang Cremonese dengan menampung 1/4 bola di babak yang pertama. Tentunya kita gaskan di over 2. Di Inter Milan sendiri bakal menghadapi Fiorentina. Di pertandingan ini ya emang sih secara pertandingan yang betul-betul memberikan laga kejutan di laga sebentar ya, dan bisa kita pertimbangkan kita memegang Fiorentina menampung di 1/4, dan tentunya gaskan di over 2/3/4 ya. Dengan pertandingan lainnya ada laga dari Piala Prancis di laga Liga Prancis. Di Liga Prancis sendiri yang bakal bermain di kandangnya si Lorient bakal kedatangan tamu yaitu si PSG. Dan menurut kalian gimana sih untuk di pertandingan ini? Saya rasa kita gaskan di memegang di PSG dengan memberikan pur 1,5, ambil di under 3,5 pada pertandingan kedua tim ini. Ada Nice bakal menghadapi Lille dengan pertandingan yang nggak kalah seru juga di pertandingan ini. Ada yang pertimbangan kita memegang di Nice dengan menampung pur dari si Lille di laga nanti malam. Tentunya kita menggaskan di over 2,5 bola.
Ya, seperti di laga Marcel bakal menghadapi Angels. Marcel sendiri memberikan power 1,5, 1,3/4, dan di power 2 dengan beberapa pilihan kita gaskan di over 2,3/4. Tentunya kita mau ambil di Marcel dengan memberikan power 1,5 pada di laga ini, ya, karena ini betul-betul punya pertimbangan sendiri di laga nanti malam. Aku tahu dari teman-teman semua punya pertimbangan sendiri dari laga Marcel menghadapi Angels, ataupun kalian punya bertolak belakang dengan apa yang aku pilih, boleh silahkan komen. Ya, aku lebih suka dengan orang-orang yang betul-betul berinteraksi. Ya, tolong bantu di kolom komentar apapun itu. Ya, aku tahu emang sih. Jadi biasanya yang penonton saya itu di 100-an, ya kira-kira bisa nggak dapat 10 komentar. Biar jelas interaksinya kemana, biar saling bertanya atau apa. Biar tolong, itulah aku butuh bantuan dari teman-teman semua. Ya, kalau pada yang merespon hati fix, kalian hanya melihat build aja, melihat build, screenshot, selesai build. Tapi melihat dengan rata-rata view-nya menonton sampai 6 menitan, pasti banyak orang yang betul-betul menyimak. Pasti ada. Ya, makanya ya gaskan langsung. Oke, kita bakal lanjut dengan pertandingan laga yang belum kita bahas. Dengan pertandingan pertama ada si laga yang nggak kalah seru juga dari pertandingan di hari ini, ya. Kalau aku bilang dari pertandingan tadi kan udah kita bahas dari laga Prancis, itu dari PSG udah kita bahas. Ya, Nice menghadapi Lille udah kita bahas, Marseille menghadapi Angers udah kita bahas. Pertandingan yang bakal kita bahas tentunya ada Lens yang berada di posisi kedua Liga Prancis bakal bermain ke kandang Metz. Dia bakal memberikan tur passing di laga ini. Dan aku kita gaskan dengan memberikan skor 3/4 bola. Tentunya kita gaskan dengan mengambil di win. Boleh teman-teman semua untuk di laga sebentar, ya. Dengan laga ya, dan ataupun kita mengambil di under boleh di laga match menghadapi Lens, ini bisa menjadi pertimbangan kita. Ya, ada Nantes bakal menghadapi AS Monaco. Nantes itu dengan posisi ke-13, Monaco dengan posisi ke-6. Dia memberikan skor 3/4 bola kepada Nantes dengan over-under yang kita lihat di pertandingan ini antara Nantes menghadapi. Nah, aku menggaskan di AS Monaco win di pertandingan kedua tim ini karena melihat dari beberapa perform pada pertandingan ini bisa menjadi pertimbangan kita pada laga kedua tim ini. Jadi di laga Nantes menghadapi Monaco kita memberikan Monaco win ataupun menggaskan di under 3. Paris bakal menghadapi Olympique Lyon dengan Paris sendiri dengan posisi 11, Lyon dengan posisi keempat. Dan kira-kira dari pertandingan nanti malam kita gaskan di over 2,3/4 di laga Paris bakal menghadapi Lyon. Tentunya kita mengambil di Lyon bermain leg-legan di babak yang pertama. Di laga lain dengan gak kalah seru juga ada Strasbourg sendiri. Ya, Strasbourg itu menghadapi Aurix di pertandingan kedua tim ini. Dan hati-hati teman-teman semua yang mau gaskan di pertandingan kedua tim ini, karena perlu ekstra lebih di pertandingan sebentar. Dan kalian boleh gaskan di over 2/4 di pertandingan kedua tim ini, ataupun kita menampung di Aurix dengan menampung 1 bola laga sebentar. Ya, di laga lainnya juga dengan pertandingan si Toulouse bakal menghadapi Rennes. Toulouse menghadapi Rennes di pertandingan kedua tim ini ada yang menggaskan dan mempertimbangkan di laga sebentar. Kalau aku lihat di laga yang bakal bermain di kandangnya Toulouse, kita rasa memilih di over 2,3/4 ini sudah oke sih di laga nanti malam. Dan tentunya memegang Toulouse dengan memberikan skor setengah bola itu lebih oke kali di laga sebentar. Nah, sebenarnya masih ada pertandingan dari Piala Spanyol ya. Tapi kalau belum ada pilihan ataupun laganya di mana, karena dari Piala Spanyol itu ada nanti di sebentar malam dengan match di, kalau aku lihat ya dari Piala Spanyol sebentar nanti ada ya, ada beberapa laga tapi kok nggak ada nih pilihan, ada pilihan ya, cuma ada di oke, kita gaskan di Portugal League Cup dengan laga yang pertama ada Sporting Braga bakal menghadapi Santa Clara di pertandingan kedua tim ini. Silakan teman-teman semua gaskan di over 2 pada pertandingan laga yang bakal bermain di kandangnya Braga menghadapi Santa Clara pada laga di sebentar nanti. Dan kita gaskan di Sporting Braga memberikan skor setengah. Benfica sendiri bakal menghadapi Tondela. Benfica memberikan skor 1,3/4 dan skor 2 dengan over under di pertandingan kedua tim ini. Ya, boleh dipertimbangkan dengan kita gaskan di over 3, ataupun kita menampung di Tondela, menampung 1 bola di babak pertama ya seperti biasa, dan bisa menjadi pertimbangan kita untuk di laga kedua tim ini ya.
Saya lihat ini match-matchnya itu betul-betul bakal menjadi pertimbangan kita untuk di laga sebentar. Seperti biasa dengan laga dari Liga Norwegia, Liga Norwegia sendiri bakal ada 2 laga. Ada Brand bakal menghadapi Beklim di pertandingan kedua ini, dan kalau aku bilang kita memilih di over 3 pada pertandingan ini, dan tentunya kita mengambil di Beklim memberikan setengah bola. Ada Rosenborg sendiri bakal menghadapi Standard Force di pertandingan kedua tim ini. Ya, boleh dipertimbangkan kita memegang di Rosenborg dengan bermain lek-lekan pada babak yang pertama. Tentunya kita gaskan di under 3,5 di laga yang bakal bermain di kandangnya Rosenborg. Dan mungkin menjadi match terakhir yang kita bakal bahas tentunya dari seri B. Ada laga Juve Stabia menghadapi Bari. Dan Juve Stabia sendiri, ya kok nggak ada muncul. Karena ini matchnya laganya bermain sebentar, ya. Dan yang ada muncul adalah Spezia, Moldova, Venezia, dan menurutku untuk di laga ini kita gaskan di Venezia dengan mengambil win pada pertandingan kedua tim ini. Dan boleh kita pertimbangkan di laga sebentar kita memilih di over 2/4 juga boleh pada laga nanti malam. Ya, kalau kalian lihat sendiri ada yang betul-betul mempertimbangkan di laga Spezia ini karena betul-betul matchnya itu bakal dipertimbangkan dari nanti malam. Dan teman-teman semua, kalau emang kalian terasa untuk di laga ini bisa menjadi pertimbangan kita, kenapa tidak? Why not? Oke? Dan teman-teman semua, saya ucap banyak terima kasih, jujur tanpa kalian saya nggak bakal apa-apa kalau nggak berkembang. Jadi saya ucap banyak terima kasih, jangan lupa untuk di like, jangan lupa di subscribe, salam olahraga.